Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kota Milan akan menjadi saksi laga leg kedua perempat final Liga Champions antara Inter Milan dan Bayern Munchen, dengan Inter memimpin 2-1 setelah kemenangan dramatis di Allianz Arena. Pelatih Simone Inzaghi membawa timnya dengan ketangguhan, dan kini Inter hanya perlu mempertahankan momentum untuk melaju ke semifinal. Meskipun Bayern tertinggal dan menghadapi cedera, rekor impresif mereka saat bermain tandang di Milan memberi mereka harapan. Laga ini diprediksi akan ketat karena kedua tim memiliki kualitas dan motivasi tinggi. Inter sedang menjalani perjalanan serupa musim treble 2009-2010 dengan rekor 5 kemenangan berturut-turut di Liga Champions. Mereka juga belum terkalahkan dalam 14 pertandingan kandang terakhir mereka di kompetisi ini. Di domestik, Inter baru saja mengalahkan Cagliari 3-1, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 12 pertandingan. Dengan Bayern yang menghadapi kesulitan membalikan kekalahan di leg pertama, Inter memiliki mental dan taktik yang solid, terbukti dengan gol Fratesi yang tercipta di akhir leg pertama. Untuk Bayern, tantangan kali ini lebih berat meskipun mereka memiliki pengalaman di Liga Champions. Inter dengan kualitas dan strategi mereka menjadi ancaman serius bagi Bayern. Sementara itu, pelatih Inzaghi mengelola rotasi pemain dengan cermat, memastikan pemain kunci siap menghadapi laga intens ini. Federico Di Marco kemungkinan akan kembali sebagai bek kiri, dan Christian Aslan yang baru kembali setelah skorsing memberikan tambahan kekuatan di lini tengah. Inter memiliki fleksibilitas taktis untuk menghadapi Bayern yang diprediksi akan bermain lebih agresif. Pelatih Inter Simone Inzaghi berada di ambang mencatat sejarah dalam duel penentuan Liga Champions melawan Bayern Munich yang akan digelar besok di San Siro. Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih berusia 49 tahun itu sangat berambisi menyingkirkan raksasa Bundesliga demi membawa Nerazzurri ke babak semifinal kompetisi elit Eropa tersebut. Selain fokus pada laga besar ini, Inzaghi juga dikabarkan siap menandatangani perpanjangan kontrak baru bersama Inter yang akan mengikatnya hingga 2028, memperpanjang masa baktinya dari kontrak saat ini yang berlaku sampai 2026. Namun sebelum menatap masa depan jangka panjang, Inzaghi harus menghadapi tantangan berat, mematahkan dominasi Bayern Munich di San Siro. Raksasa Jerman itu telah 4 kali bermain di kandang Inter dan selalu pulang dengan kemenangan, baik di ajang Liga Champions maupun Piala UEFA. Kemenangan penting di leg pertama di Allianz Arena berkat gol dari Lautaro Martinez dan Davide Fratesi memberikan keunggulan tipis yang krusial bagi Inter. Namun sejarah menunjukkan bahwa Bayern bukan lawan yang mudah dikalahkan, terutama di laga tandang penting. Inzaghi kini berpeluang mengukir sejarah baru, membawa Inter menyingkirkan Bayern untuk pertama kalinya di San Siro dan mengantar klub ke semifinal Liga Champions secara beruntun. Bagi sang pelatih, ini bukan hanya soal hasil, tapi juga kesempatan menegaskan dirinya sebagai arsitek utama era baru kejayaan Nerazzurri. Fabio Capello, mantan pelatih yang kini menjadi analis di Sky Sport, mengungkapkan pandangannya menjelang laga leg kedua perempat final Liga Champions antara Inter dan Bayern Munich. Capello menilai pertandingan akan sangat sulit
dengan Bayern yang ingin membalikan hasil sehingga Inter harus tetap waspada. Ia juga memperingatkan agar Inter tidak hanya berfokus pada mempertahankan keunggulan, tetapi bermain seolah-olah skor masih 0-0. Capello menambahkan bahwa Inter harus bermain terbuka dan memanfaatkan ruang yang diberikan Bayern, mengingat kekuatan utama Inter terletak pada kelengkapan tim mereka yang bisa memanfaatkan serangan Bayern. Kekuatan Inter adalah karena mereka merupakan tim yang lengkap. Bayern pasti harus tampil menyerang dan itu bisa dimanfaatkan Inter karena mereka sangat berbahaya jika diberi ruang, pungkas Capello. Inter Milan terus memantau perkembangan bek muda Parma Giovanni Leoni yang menarik minat Barcelona dan Juventus. Meski sempat gagal merekrutnya musim panas lalu, Leoni memilih bergabung dengan Parma dengan transfer sekitar 5 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. Kini di bawah asuhan Christian Chifu, Leoni menjadi andalan di lini belakang Parma dan menunjukkan perkembangan signifikan. Performa impresifnya membuat banyak klub besar Eropa tertarik, namun Inter siap bersaing untuk mendatangkannya. Ketertarikan Inter pada Leoni relevan dengan kebutuhan skuad, mengingat masa depan Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij yang belum pasti, serta untuk memperkuat lini pertahanan di masa depan bersama Simone Inzaghi. Antonio Cassano menganggap Marko Arnautovic sebagai Zlatan Ibrahimovic kecil dan lebih menyukainya dibandingkan Marcus Thuram. Cassano mengakui bahwa meskipun Arnautovic belum mencapai potensi penuhnya, ia tetap menjadi penyerang tangguh dengan perpaduan kekuatan, teknik, dan kreativitas yang langka. Meskipun penampilan Arnautovic terbaru mengesankan, ia masih menjadi opsi cadangan di bawah Lautaro Martinez dan Thuram, menurut pelatih Simone Inzaghi. Cassano percaya bahwa dengan kepercayaan diri yang tepat, Arnautovic bisa memberikan dampak besar di level tertinggi. Ia menilai Arnautovic jauh lebih baik daripada Moise Kean dan menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya tereksplorasi selama karirnya. Cassano juga memuji assist luar biasa Arnautovic untuk Lautaro dalam pertandingan terakhir yang menggabungkan kualitas dan kekuatan. Meskipun tampil impresif di Liga Champions, Inter Milan masih tertinggal jauh dari Bayern Munich dan Real Madrid dalam hal pendapatan. Bayern dan Real Madrid mendominasi peringkat pendapatan berkat struktur bisnis yang stabil, dengan Bayern mencatatkan keuntungan selama 32 tahun berturut-turut. Sementara itu, Real Madrid tetap menjadi klub terkaya meskipun masih menanggung utang 1.048 miliar euro. Di sisi lain, Inter telah mencatat kemajuan signifikan dengan memangkas defisit finansial dari minus 246 juta euro menjadi minus 36 juta euro. Meskipun jaraknya masih jauh, langkah-langkah restrukturisasi menunjukkan klub sedang berada di jalur yang benar dan diperkirakan akan meraih keuntungan tahun depan. Namun kenyataan ini mengingatkan bahwa meskipun sukses di lapangan, Inter perlu terus membangun kekuatan finansial agar bisa bersaing dengan klub-klub top Eropa.